Laket tidak mau berdebat lagi dengannya. Diana, aku lelah, bawa aku kembali ke kapal untuk istirahat. Diana menggendongnya pergi, baiklah tuan. Sementara itu, Warren berpikir, aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun berbagi kasih sayang dari ibuku, sialan kau, tunggu saja. Laket tiba-tiba teringat, oh iya, bagaimana dengan harta rampasan? Diana menjawab, maaf tuan, aku hanya fokus membunuh serigala laut. Semua harta rampasan diambil oleh si brengsek Warren itu. Laket tidak peduli untuk menghibur dia, tidak perlu merasa bersalah. Bagi aku, membunuh serigala laut lebih penting. Dia melanjutkan, tapi bukan berarti tidak ada hasil, aku menemukan sebuah tombak berdarah di sampingmu, kualitasnya tampak cukup baik. Sistem menampilkan menerima panjangnya pendidikan, dia melanjutkan berbicara, oh iya ada juga buku berwarna pink, sistem memperbarui, menerima mimpi warna pink, informasi yang belum diketahui. Lakiet membalik buku kulitnya, hal yang belum jelas seperti ini, biasanya adalah harta karun yang bagus, mari kita lihat, di dalamnya tertulis, daftar isi, 003 tangan kasar yang berbahagia, kedua tanganmu bisa berubah menjadi akar kebahagiaan lawanmu, tidak ada kebahagiaan yang terlewatkan. Bagaimana memanfaatkan kontrak dengan iblis, untuk menciptakan entitas ilusi, untuk dirimu atau pasanganmu. 094 obat cair mengubah jenis kelamin, mengubah posisi bukan lagi sekadar omong kosong, tetapi akan menjadi pengalaman yang hati-hati dan menyenangkan. 111 kemurnian botol baru, obat ini bisa membuatmu lolos dari pemeriksaan botol baru. 129 obat cair yang mengikis niat. Lakiet merona menutup buku itu, Diana melirik dan bertanya, Tuan ini buku apa? Kau ngomong sembarangan. Tapi tidak buruk, bisa berguna nanti. Mendengar itu, dia sangat senang, bagus sekali, jadi setelah kita kembali ke kapal Kaon, kita akan pergi kemana untuk bertarung? Lakiet menjawab, aku berencana pergi ke daerah yang disebut Pantai Kabut di sebelah barat. Menghitung waktu, kelompok karakter utama dari dokumen informasi laut ini sudah mendekati Pulau Metong di dekat Pantai Kabut. Ini mungkin kesempatan terakhir untuk mencampur ayam sebelum misi Perang Dewa kedua dimulai. Setengah hari kemudian di Pulau Metong, sistem mengingatkan, di Pulau Metong tidak ada makhluk hidup yang ada, kau tebak. Sepertinya kelompok karakter utama belum sampai, jadi kita berdua jalan-jalan saja. Diana dengan cemas berkata kepada Lakiet, Tuan, dalam waktu singkat Diana tidak bisa bertarung lagi, sebelumnya terlalu bersemangat, kekuatan tubuhnya sangat serius, kau bilang, itu juga tidak buruk. Lakiet menjelajahi dalam pulau sendirian, sistem menampilkan kamu menemukan reruntuhan kuno dari nenek moyang, dia mengeluh, reruntuhan ini, dan peradaban Tarong ternyata memiliki beberapa kesamaan. Lakiet menghabiskan 1 hari penuh berkeliling Pulau Metong, sistem memberitahu, menyerap cukup keberuntungan kuno, kamu telah memasuki keadaan pencerahan. Pencerahan, kamu menerima warisan cap bahagia dari Pulau Metong, dalam cap bahagia ini tersembunyi petunjuk untuk naik level menjadi profesi seniman pemurni. Dia curiga bertanya, petunjuk untuk naik level, sistem menjawab, naik level adalah sebutan lain untuk peningkatan. Dia merencanakan, dari koordinat yang terlihat, petunjuk berada di lautan tenggara Pulau Metong. Setelah aku menyelesaikan transaksi ini, pasti akan pergi melihat. Dan sekarang, karena telah menyerap sejumlah besar energi kuno, tampaknya kekuatan ekstrimku juga diam-diam meningkat, lebih baik di waktu luang ini, kita bertanding sedikit, Diana. Dia juga langsung setuju. Setelah 1 hari penuh penyesuaian, kondisiku telah pulih ke puncaknya, Tuan jangan berharap mendapatkan sedikit keuntungan dari tempatku. Lakiet sudah melemparkan rantai, jadi berjuanglah sekuatmu, teknik menangkap. Diana segera terikat erat, dia memohon, Tuan, hari ini terlalu kuat, mengalahkan Nosa hingga tidak bisa melawan. Lakiet mencemooh dia, kamu berakting terlalu berlebihan. Dia dengan mudah menjewer Diana, dengan keadaan seperti ini bagaimana aku bisa berlatih bela diri? Dia menjelaskan, kenyataannya Tuan sangat mengesankan, tepat saat itu ada sekelompok orang ragu-ragu, untuk berbicara, minta maaf. Sistem mengingatkan, kamu secara acak bertemu dengan kelompok karakter utama, mereka ingin bertanya arah padamu, salah satu dari mereka mulai berbicara, maaf mengganggu, Lakiet langsung berteriak, bukan begitu, biarkan saya jelaskan. Ini sangat menguntungkan berdasarkan status seorang ahli bela diri, bergabung dengan tim karakter utama. Brandon penasaran bertanya kepada Lakiet, bro, tadi namanya siapa? Dari sudut pandang seni, kekuatan yang mencolok dan teknik masih ada ruang untuk diperbaiki. Contohnya, kamu mulai kehilangan keyakinan, apakah benar bergabung dengan kelompok karakter utama itu dapat dipercaya? Apakah orang ini benar-benar bisa menyelamatkan dunia? Semoga aku tidak salah ingat cerita dari kartu data tim sebelumnya. Tiba-tiba mereka sangat terkejut, kenapa kapal berhenti? Di laut ada banyak kerang sihir menghalangi jalan kapal, sistem mengingatkan. Di dalam kerang sihir, terdapat banyak ubur-ubur cahaya Jepang. Brandon dengan semangat berteriak, terus maju, kita akan menghilangkan hambatan. Lakiet dengan cepat meluncur ke depan, semua orang jangan berebut dengan saya, dia melihat tindakanmu, dan salah paham, bro yang baik memang sangat heroik. Dia bernyanyi keras, hai para kerang laut, saya datang. Tapi di bawahnya kosong membuatnya sedikit terkejut, ini di mana? Sistem mengingatkan, Ratu Laut sedang mengawasi kamu. Lakiet berpikir, Ratu Laut ya, bukankah saya sedang di laut? Sistem mengumumkan, Ratu Laut meminta kamu memasuki ruang sucinya, kamu telah memilih untuk setuju. Lakiet langsung melarikan diri, saya milih kapan, orang sedang marah, maaf Ratu sudah menerima, sekarang saya akan pergi, saya tidak melihat apa-apa takata hakwi kumin biti mili taku tinggali vinolokiku tu lotumam. Ratu mengendalikan Lakiet, berhenti, saya belum berkata apa-apa, kamu mau kemana? Lakiet mengingatkan dia, silahkan bicara, dia menyarankan, ada ketertarikan,
apakah boleh memberikan saya seorang anak? Pengikut setia saya? Kata-kata ini membuat Lakiet terkejut. Ratu Laut bertanya lagi. Ya, ketertarikan untuk anak. Kamu punya tidak? Lakiet berpikir dalam hati. Baru datang sudah ada permintaan yang terlalu berlebihan seperti ini. Tidak salah kalau dia adalah Ratu Laut. Jika langsung menolak, akan sedikit canggung. Dia menjawab, untuk sementara tidak ada. Ratu dengan santai melanjutkan, tapi kamu sudah membunuh anakku, kamu berhutang padaku seorang anak, baik secara emosional maupun logis, kamu harus mengembalikan satu. Lakiat mendengar itu merasa putus asa. Pikiran wanita ini memang tidak seperti orang biasa, tapi dia bisa mengucapkan kata-kata seperti ini, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan kematian Leviathan. Tiba-tiba, dari mana muncul seorang gadis yang memeluk kakinya, kemudian beberapa gadis lainnya juga ikut. Lakiet dikelilingi oleh para wanita cantik dan bingung bertanya, ini maksudnya apa? Ratu menjawab, saya memiliki banyak inkarnasi, demi kepentingan kamu mengalahkan pasukan serigala laut, saya mengizinkan kamu untuk memilih sesuka hati. Atau jika kamu suka tipe tertentu, saya bisa membuat yang nyata untukmu, pokoknya, saya sangat tertarik dengan materi gerak milikmu. Lakiet langsung mendorong semua inkarnasi menjauh dari dirinya. Dia menatap Ratu dengan serius, saya tidak tertarik dengan inkarnasi. Dia mendengar jawaban ini dan tersenyum. Keduanya terjebak dalam keheningan. Sistem menampilkan, Ratu akhirnya berbicara, kamu sedang melanggar aturan, jika demikian, saya juga tidak akan memaksa kamu. Tunggu sampai suatu hari kamu melewati batas, mungkin saya akan mempertimbangkan makna dalam ucapanmu, tapi sekarang kamu harus menghadapi kemarahan Ratu yang mengguncang permukaan laut. Ombak misterius dari dasar laut melambung tinggi membuat kelompok Brandon sangat terkejut, ada apa ini? Melihat permukaan laut yang mulai tenang, mereka menyadari, kerang laut sudah dibersihkan dengan bersih. Pada saat yang sama Lakiet menerima pengumuman, kamu tidak berhasil mendapatkan satupun kerang laut sihir, melewatkan banyak sekali cahaya, menerima gelar, anak sial. Dia muncul di permukaan laut dengan penampilan yang sangat mengenaskan, di telinganya, terdengar bisikan, ada kakak Atat, dia benar-benar hebat. Jadi petualangan kali ini, jauh lebih aman, pengumuman ditampilkan, Ratu Laut memberikan sedikit peringatan untukmu. Brandon mengingatkan rombongan, ayo kita segera berangkat, Lakiet menolak, tidak. Aku tidak bisa mempertaruhkan diriku dengan kalian lagi. Aku harap, wanita, aku pasti akan meminta kamu mengganti kerugian yang aku alami. Brandon dan Lakiet jangan sampai berpisah. Sebelum berpisah, Lakiet meminjam kunci berwarna ungu emas dari Bandone. Barang ini akan sangat berguna dalam pertempuran di Teluk Haitu. Juga merupakan kunci belakang untuk menuju patung Huenam. Malam 3 hari setelah itu di Teluk Haitu. Lakiet ingat, berdasarkan informasi dalam ingatannya, pintu masuk terletak di bawah rok patung raksasa. Setelah mencari-cari, dia akhirnya menemukan, aku melihat pintu belakangnya. Kunci itu sudah dimasukkan ke dalam lubangnya, sebuah ruang tak terlihat menarik Lakiet ke dalam. Dia menerima pengumuman, kamu telah memasuki bidang dunia, di dalam rok Huenam, kamu telah sampai di gudang senjata Huenam. Lakiet bersorak dengan gembira, luar biasa. Kali ini aku benar-benar akan terbang. Pengumuman terus diperbarui, untuk setiap pekerjaan utama yang kamu miliki, kamu akan secara acak menerima satu jenis senjata yang memenuhi kebutuhanmu. Setelah diperiksa, pekerjaan utama kamu adalah pengembara, ahli Kiara, pedang abadi, tamu tak berafiliasi, petarung, penembak jitu super, ahli amunisi. Lakiet sedang mempertimbangkan, ahli amunisi pasti merupakan pekerjaan yang aku dapatkan ketika menemukan bom terlalu banyak kartu as. Jadi aku tidak ingat, ini adalah kesedihan orang yang berbakat. Sistem mulai memperbarui, distribusi acak dimulai, senjata pertama yang sesuai dengan pedang abadi, pedang spektrum magnet, penilaian, S atribut, tidak, setengah jadi, memiliki kelenturan dan ekspansi yang tinggi. Efek khusus, super magnet memiliki daya tarik dan gangguan yang sangat kuat terhadap semua jenis logam. Efek khusus, teknik pemisahan pedang dapat dibagi menjadi dua dan memiliki setengah daya magnet dibandingkan dengan pedang awal. Meskipun hanya sebuah pedang setengah jadi, tetapi dengan perawatan yang cermat dariku, pedang ini pasti akan bersinar. Sistem takdir pedangmu mulai melakukan perawatan sendiri. Sistem mengingatkan bahwa senjata kedua adalah mekanisme yang sesuai dengan ahli amunisi. Ini adalah monster super besar, tetapi dengan dukungan teknologi kompresi dari Kovacs, ukurannya menjadi sebesar telapak tangan. Namanya adalah mekanisme abadi unit perang langit, mekanisme luar biasa, deskripsi adalah mekanisme tempur pribadi, cocok untuk pertempuran darat, laut, udara, dengan daya tembak yang menyeluruh. Sangat kuat. Kemampuan tempur jarak dekat super besar. Mesin. Batu asli kelas, atas 34%. Modul senjata jarak dekat, senjata pedang, modul senjata sihir, modul sihir dasar, modul anti-3, modul senjata panas, meriam dewa api yang dapat dipasang ulang. Kecepatan terbang 800 km per jam, Lakiet sangat puas, luar biasa, tapi tidak akan bisa digunakan dalam waktu dekat, karena batu asli kelas atas itu sulit dicari. Sistem menampilkan, perlengkapan ketiga adalah sepatu bot bayangan dari pengunjung, perlengkapan keempat adalah kalung dari penguasa, dan perlengkapan kelima adalah celana perang dari petarung. Perlengkapan keenam adalah botol madu dunia, deskripsinya dapat mengeluarkan susu yang bisa memulihkan kesehatan secara instan. Lakiet diam-diam berkeringat saat membaca kegunaan barang ini, barang bagus memang bagus, tapi entah kenapa dia merasa tidak bisa menggunakannya.
Meskipun begitu, dia masih berencana untuk mencobanya, tapi pada akhirnya batal, mungkin lebih baik ditinggalkan, membawa banyak barang berharga di bawah rok. Lakiat kembali ke pulau tak berpenghuni, adik-adiknya telah bekerja sangat baik, mengubah pulau sepi menjadi tempat yang layak. Dan untuk mempersiapkan pertempuran besar berikutnya, Lakiat menyumbangkan semua hasil jarahan yang didapat selama ini ke gereja bajak laut. Hal ini membuat Selena tertawa lebar, dia memuji Lakiat. Ah, kamu memang luar biasa. Sebagai imbalannya, aku akan memberimu pembaptisan yang nyaman. Setelah beberapa kali pembaptisan, lencana Lakiat berubah menjadi versi luar biasa, ditambah beberapa teknik bertarung, tetapi bagi Lakiat, itu masih belum cukup. Dia menginginkan lebih. Suatu hari, dia memasuki toko Sensoya. Begitu dia membuka mulut, pelanggan bisa memilih dengan nyaman, dan langsung mengenali siapa yang ada di depan. Lakiat. Sensoya berlutut memohon padanya, tolong jangan datang lagi, tokoku sudah kamu bersihkan. Lakiat dengan baik hati berkata, hari ini aku tidak datang untuk berbelanja, tetapi untuk bertanya tentang sesuatu yang pribadi. Dia menjawab, sesuatu yang pribadi, bisnis setan juga termasuk, jangan bilang kamu mau minta diskon untuk ini, tanyakan saja, aku akan pikirkan. Lakiat tiba-tiba bertanya dengan cara yang sangat beragam, apakah kamu ingin bekerja sama denganku? Mendengar pertanyaan itu, Sensoya langsung melindungi tubuhnya, kamu ingin melakukan apa? Lakiat menjelaskan lebih lanjut, aku bertanya apakah kamu tertarik untuk berkolaborasi denganku? Dia curiga bertanya, setelah bekerja sama, aku sudah memutuskan untuk tidak berbisnis lagi, dalam hati Sensoya berpikir, lebih baik jadi bajak laut daripada tertekan. Lakiat melanjutkan, bagaimana jika aku, atau Ratu Bajak Laut memberimu apa yang kamu impikan selama ini? Sensoya waspada menatapnya, apa maksudmu? Lakiat menjawab dengan tenang, kamu sedang menunggu untuk menghadapi perang berikutnya, kan? Tempat yang penuh kematian adalah tempat yang penuh ketakutan, kamu ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumpulkan rasa takut, cara ini sangat lambat. Tapi, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak punya pilihan lain. Aku tahu kamu punya cara untuk menelan rasa takut dari sesama, selanjutnya akan ada beberapa dewa dengan rasa takut ikut bertempur. Kenapa kamu tidak lebih berani? Sensoya menjawab dengan rendah diri. Menelan dewa, aku tidak punya kemampuan itu. Lakiat meyakinkannya, jangan khawatir, kami akan membantumu menghabisi semua yang memiliki rasa takut. Dan apakah kamu bisa naik level atau tidak, itu tergantung padamu. Sensoya masih mempertimbangkan. Apakah Ratu Bajak Laut itu benar-benar bisa menjadi sandaran bagi dia? Dia berhati-hati bertanya, jika kita bekerja sama, apa yang perlu aku korbankan? Lakiat memberinya sebuah kontrak. 1. Setelah berhasil naik level, Sensoya akan melayani Lakiat selama 100 tahun tanpa biaya. 2. Sensoya harus menyediakan koordinat semua pintu masuk ke neraka di seluruh wilayah selatan. 3. Sensoya harus memberikan Lakiat setidaknya satu paket kontrak premium secara gratis. Kontrak yang tidak masuk akal ini membuatnya sangat marah. Monster paling tidak tahu malu yang pernah kutemui tidak sejahat kamu. Apakah syarat-syarat ini bisa ditulis oleh manusia? Lakiat berpikir, tentu saja bukan, aku hanya merujuk pada para kapitalis di dunia sebelumnya. Kamu mulai memanipulasi psikologis, hanya kita yang bisa membantu dia naik level dengan cepat, dia tidak ingin kehilangan wilayahnya di neraka. Keduanya punya cara lain, akhirnya mereka berkolaborasi, sistem mengumumkan, kamu telah berhasil menandatangani kontrak dengan Sensoya. Kamu telah menerima paket premium dari Sensoya, mata air abadi, bisa menjelajahi, mencuri. Mata air abadi, sebelum pergi, kamu meninggalkan sebuah pesan, jika perlu, aku akan memanggilmu kapan saja, selamat berkolaborasi. Kamu mengamati medali di tanganmu, sistem menampilkan informasi, medali laut jauh mengeluarkan peringatan, kloning dari pemalsu naik level sedang menguasai daerah kumuh di barat. Kamu menduga, pemalsu naik level bisa membuat gereja laut jauh mengeluarkan peringatan, sepertinya hanya gadis malang itu, membantu ratu, nanti akan ada kesempatan untuk mendapatkan harta yang lebih besar. Di daerah kumuh barat terdengar suara seseorang, KBT datang lagi membagikan makanan, ada apa yang enak hari ini? Dia membagikan roti kepada anak-anak, makanan hari ini sangat beragam, jangan berebut, semua dapat jatah, anak-anak yang memegang roti memuji, enak banget. Seorang gadis kecil bertanya, Kak Betty, kamu sudah setuju untuk mengajarkanku kerajinan? Dia mengingatkan, makan pelan-pelan, ya, jika sudah berjanji, tidak akan ingkar janji. Gadis kecil itu senang melompat, Kak Betty baik sekali, Betty tidak tahu bahwa sebuah tinju raksasa akan menghantam, namun tetap memenuhi permintaan anak-anak, mari kita bernyanyi. Jika begitu kita bernyanyi satu lagu, lalala. Semua anak terkejut berteriak, KBT adalah jagoan yang menyerang langsung ke perut anak-anak itu. Anak Votuzus Kiki yang Shelito Tomatau memuntahkan makanan yang baru saja dimakan. Tetapi itu semua adalah batu dan paku, mereka menyadari makanan yang baru saja mereka makan telah berubah. Tidak mungkin KBT tidak akan menyakiti kita, pasti karena anak laki-laki ini yang mengotori semuanya. Betty berteriak dengan marah, benar-benar seorang yang kasar, tidak ada cara lain, hanya bisa menuai hasilnya. Wajah Betty berubah jelek. Gadis kecil itu masih terkejut, Kak Betty ini tidak mungkin, dia bersuara. Rasa sakit yang sederhana memang membosankan. Hanya rasa sakit yang muncul setelah harapan hancur yang paling nikmat. Sistem memperingatkan, bertemu dengan cloning gadis malang, dia berteriak, anjing laut. Aku akan membuatmu merasakan rasa sakit yang paling mengerikan, tinju Lakiat telah menyerang. Saat ini dia masih dengan angku berkata,
Penjelajah bodoh, apakah kau mengira seperti ini bisa membunuhku? Aku adalah cloning yang mewarisi sebagian kekuatan gadis malang. Rasa sakit justru membuatku semakin kuat, aku bisa mengumpulkan kekuatan tanpa batas. Kaspotvias potoran kanidai hiwo. Lakiat memanggil Sandy, ini Sandy, tolong bantu aku, mencari barang yang bisa mengalahkannya. Gadis itu patuh menjawab, ya tuan. Beberapa saat kemudian, Sandy berteriak, sudah kutemukan, tuan, rantai Uno, senjata aneh yang luar biasa, efek spesial. Mengubah rasa sakit yang dikenali menjadi 200% kebahagiaan, pengingat, didapatkan di kotak ke-16 bab 64. Lakiat mengenakan rantai itu di leher Betty, sekarang memberi hadiah sudah terlambat, dia masih mendengus, benar-benar bodoh, sudah kukatakan, rasa sakit hanya. Ketika berbicara ini, sebuah perasaan mendadak menghampiri, tunggu, perasaan ini, tidak benar, Lakiat dengan santai berkata, rasakan kebahagiaan maksimal, Betty berjuang melawan Sandy, jangan, cepat berhenti, cepat hentikan, sistem memperingatkan. Kamu membuat bayangan gadis malang merasakan kebahagiaan yang luar biasa, menerima kotak rasa sakit, kamu menerima pujian dari Ratu Laut Jauh, Lakiat tidak bisa mempercayainya. Sudah berakhir, sistem kembali mengingatkan, kamu menghadapi garis langit. Pelaku dari kerajaan dewa yang sebenarnya, Sang Lot, Ratu Haiksa mengirimkan tatapan penuh harapan. Lakiat sangat terkejut, para pemalas di tim produksi ini, apakah mereka benar-benar tidak berguna? Tapi ini adalah, pertama kalinya bertarung melawan seorang dewa di Huenam, kan? Kamu memerintahkan Sensonia, siapkan wadah untuk mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk bertempur, dia dengan senang hati menyetujuinya. Sistem memperbarui informasi, yang disebut praktek kerajaan dewa sebenarnya adalah dewa dalam arti duniawi, sekelompok orang yang punya jabatan mengumpulkan kekuatan iman untuk mencapai level lebih tinggi. Selama ada satu kekuatan, maka bisa membuka kerajaan dewa, namun sangat tergantung pada kekuatan iman, begitu kelompok itu runtuh, kekuatan dewa akan dengan cepat merosot. Seperti pasar finansial yang beroperasi dengan leverage tinggi, semakin banyak kekuatan yang terlibat, pertumbuhannya semakin cepat, tapi juga rentan terhadap reaksi balik dari gelembung kekuatan. Lakiat telah mengeluarkan mainan panasnya, biasanya menghancurkan kekuatan iman adalah cara paling umum untuk membunuh dewa, tapi saat ini dia tidak punya waktu untuk itu. Sistem, siapkan peluru laser, langsung selesaikan dengan satu tembakan, tapi sistem mengingatkan. Belum ditembak, Lakiat marah dan mengumpat, sialan, terbuang sia-sia satu batu asli yang sudah dimurnikan. Sistem memberitahu, kartu as, muncul, mengingatkan, aliran permainan dalam negara dewa sangat kuat, bahkan peluru pun sulit untuk melukainya. Menerima informasi ini membuatmu sangat kesal, meskipun kita terlambat, kita masih akan membunuh orang, sialan sistem. Sistem mengingatkan, ombak telah membangun tembok laut setinggi 500 meter. Tak terhitung monster yang dipimpin oleh serigala laut berdiri di atas ombak, Lakiat sangat antusias melihat mereka, hai kalian, aku ingat kalian akan mati segera. Sistem kembali menampilkan, pejuang Sparlin bergabung dengan medan perang, misi medan perang Dewa 2. Bentuk kampanye khusus telah dibuka, formasi saat ini, klan Sparlin, hadiah kampanye, Jenderal Angin Badai Cruz, hadiahnya adalah penutup wajah jahat, salah satu dari 4 set penutup jahat, hadiah kampanye, Jenderal Kilat Tellers, hadiahnya, pelindung lutut penutup jahat, salah satu dari 4 set penutup jahat, jika mengenakan 3 set penutup jahat, akan mendapatkan tambahan tangan pengurang, kamu bisa secara signifikan mengurangi kemampuan berpikir target, dengan mengusapnya. Dalam waktu lama, kemampuan berpikir akan menurun, pihak lawan akan sepenuhnya mengikuti apa yang kamu katakan. Lakiat mengacungkan ibu jarinya, alat ini, tidak buruk. Sistem kembali mengumumkan, di langit kota Sparlin, seorang lelaki tua sedang menari dengan gerakan aneh. Fokusmu meningkat 30%, kekuatanmu meningkat 30%, kerusakanmu meningkat 30%, critical hitmu meningkat 30%. Sistem menampilkan informasi selanjutnya, kamu mendapatkan batu asli level tertinggi dan gulungan naga yang tidak sengaja dijatuhkan oleh Ratu Lautan. Lakiat berpikir, ini terlalu jelas. Naga langit melihatmu dan mendengus, Dewa Perang Pemuda, lucu sekali, hanya dengan sedikit pengikut ini, kau sudah merasa seperti dewa, semua akan menjadi makanan di perutku. Sistem memberi peringatan, di bawah kekuasaan naga langit, sebagian besar orang dari monster laut sudah ketakutan setengah mati. Rakyat bergetar memohon, Dewa Perang Pemuda, tolong lindungi kami, pengikutmu sedang dalam kesulitan, kau di mana? Saat mulut naga langit bersiap menelan lelaki tua yang sedang menari itu, Lakiat berteriak, berhenti, lelaki tua dan naga semuanya tertegun. Naga langit menoleh untuk melihat siapa yang berani menarik ekornya. Lakiat dengan semangat melihatnya, akhirnya kamu datang dari negara dewa? Sistem mengingatkan, menggunakan batu asli level tertinggi, kamu berhasil mengaktifkan keabadian 3. Naga langit menyadari kehadirannya, yang sedang dipanggil oleh Lakiat. Si pemanggil, kamu benar tebak, orang melihat naga langit diperlakukan dengan hebat olehnya, mereka bersorak, Dewa Perang telah muncul. Keabadian menarik pedang panjang, keabadian ketiga, membawa senjata yang mematikan. Bersiap menghancurkan langit dan bumi. Pedang tertancap di tubuh naga, Lakiat melihat, pertahanannya sangat tinggi. Bahkan bagian perut yang paling lembut pun tidak bisa dia tebas, apalagi dia sekarang berada di luar wilayah pertempurannya, serangan tadi ternyata tidak melukainya sama sekali.
Naga langit yang marah langsung menggigit keabadian, si pencari mati. Aku dan si pemanggil tidak punya permusuhan, kenapa harus berhadapan dengan aku? Lakiat merasa tegang, sial, naga langit lebih kuat dari yang dia bayangkan, sangat menjengkelkan, awalnya ingin menghemat gulungan panggilan naga. Sistem menampilkan gulungan panggilan naga diaktifkan, posisi sementara berjarak 0, 1 dalam area anti naga, di area ini. Naga sejati akan ditangkap dengan keahlian khusus. Pembawa api naga langit juga mengeluarkan ultimatum. Jika kamu sudah berani bicara seperti itu, jangan salahkan aku jika kejam, napas naga sejati akan menghancurkan. Rasakan sensasi, menjadi debu. Tapi, satu hembusan saja hanya mengeluarkan angin, Lakiat langsung membuka mulutnya. Bro, sudah berapa hari kamu tidak berkumur? Naga langit hanya melotot, menggerutu. Sistem terus mengingatkan, efek kedua dari gulungan panggilan naga, asam kaflein, asam super kuat dapat membuat sisik naga melunak dengan cepat. Efek ketiga dari gulungan panggilan naga, pedang naga. Pedang naga telah memotong ekor naga langit, dan dia sendiri tidak menyangka, ternyata bisa menghancurkan pelindung naga sejati milikku. Ia berpikir, si ular betina tidak mau berdebat, beraliansi dengan orang Kofas, sepertinya pertarungan ini tidak bisa diteruskan. Ia tumbuh ekor baru lalu melarikan diri, sialan monster laut, hari ini aku tidak siap, lain kali kita akan bertarung lagi, aku bersumpah. Si ini adalah naga sejati yang sangat kuat, sialan, keabadian kehilangan satu lengan, sangat sulit untuk membunuh naga lagi, tetapi juga tidak boleh membiarkannya kembali ke kerajaan dewa. Dia telah mengaktifkan efek keempat dari gulungan panggilan naga, memilih penggandaan 30 kali, naga langit merasakannya. Kerajaan dewa jelas ada di depan mata, tetapi kenapa tidak bisa terbang ke sana? Tubuh semakin berat, apa yang terjadi? Lakiat sedang mencoba sebuah rencana, jika lengan unicorn bisa digunakan di lapangan terbang, mungkin juga bisa digunakan pada mecha. Unicorn keabadian telah diaktifkan, keabadian ketiga mendapatkan tambahan lengan unicorn. Masih bisa menggunakan pedang naga sekali lagi? Lakiat memerintahkan keabadian, kunci pada titik terlemah musuh. Aku ingin satu serangan mematikan. Sistem memperbarui, keabadian telah mengunci target, setiap serangan dilepaskan, Lakiat berteriak, maju dengan semua kekuatan. Setiap serangan menembus tenggorokan naga langit, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa, hingga hampir keluar dari tubuhnya. Tak terhitung serangan telah menembus tubuhnya. Hingga akhirnya, dia hancur menjadi lautan darah, orang bersorak gembira, akhirnya, Dewa Perang telah mengalahkan naga raksasa, benar-benar tidak salah. Dewa Perang hidup 1000 tahun. Sistem mengumumkan menghancurkan naga langit Ando, melatih diri menjadi dewa, naga sejati, tuan tanah, mendapatkan keahlian dari Ando, menggulung awan penutup. Kamu memiliki kemampuan untuk sedikit mengubah cuaca, kamu bisa berjalan dan bersarang di awan, mendapatkan sarana khusus, menyeimbangkan awan, mencapai tonggak baru, kerajaan dewa runtuh, rasa suka dari para dewa berkurang 50, reputasi bintang bertambah 20, bentuk keterampilan kedua telah ditambahkan. Naga langit, sistem, setelah kamu membunuh kerajaan dewa yang ternyata palsu. Bisa memilih untuk mendapatkan keahlian atau mendapatkan 0.01 metode relatif, rasa suka dari Ratu Ular Laut bertambah 200, mendekatkan diri ke Ratu satu langkah lebih dekat. Kamu merasa sangat terkejut, perjanjian apa? Pokoknya jika kali ini hanya pujian kosong, aku akan berkata jujur. Sistem memberitahu, kamu menerima berkah dari Ratu Ular Laut, Ratu telah meningkatkan levelmu hingga 51, Ratu telah meningkatkan levelmu hingga 52. Kejadian tiba-tiba ini, membuatmu sulit diterima, jangan naik level, sebelumnya tidak bilang level terlalu tinggi, membunuh level terlalu rendah, maka tidak bisa mendapatkan atribut. Yang paling penting adalah akumulasi yang dibawa oleh peningkatan level, tapi itu adalah senjata rahasia untuk menghadapi duelan. Sistem mengingatkan, setiap kali naik satu level, 3 lapisan akumulasi disertai dengan 4 lapisan akumulasi, setiap lapisan meningkatkan 100% kekuatan serangan informasi dari lapisan pertama. Reaksimu membuat Ratu Ular Laut merasa bingung, dia menghentikan berkah, menghela napas lega. Tidak naik level itu sudah bagus, sistem lagi-lagi memberitahu, Ratu Ular Laut merasa tidak berdaya, dengan gaya yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia mengeluarkan keringat deras seperti hujan, berkah dari Ratu membuatmu merasa sangat puas, hanya saja di depan mata musuh belum dibereskan, bagaimana bisa menerima hadiah terlalu cepat. Kamu mengeluarkan senjata, dengan semangat berteriak, aku rela berjuang demi kamu, meski tanpa hadiah. Sistem menampilkan, membunuh 1921 ksatria serigala laut, Sansonia, telah menyerap tidak satupun rasa takut dari Dongchoi. Kamu telah mempersembahkan satu metode suci dari Dongchoi, kepada Ratu Ular Laut. Sistem, Ratu Ular Laut menunjukkan senyuman puas padamu, kamu merasa sangat mudah untuk dirayu. Sansonia memberimu sesuatu, saat aku menyerap metode dari Dongchoi aku menemukan ini, mungkin berguna untukmu. Sistem mengingatkan, kamu menerima hak untuk menghapus hukum tanpa batas sebagai metode sementara, efek 1, penyihir target dalam kematian. Efek 2, memanggil 12 bayangan pembunuh yang mati untuk memicu kesepakatan abadi, memastikan target berada dalam keadaan sekarat. Efek 3, memanggil proyeksi dari 12 bandit abadi, melakukan pencurian tanpa henti terhadap target, harus membersihkan target. Efek 4, memanggil 6 bayangan pendeta, terus-menerus memberikan berkah sekarat kepada target. Memastikan target selalu dapat menerima tindakan pencurian dari bandit dalam keadaan sekarat. Efek 5, memanggil bayangan dari seorang penyihir harimau, menghidupkan kembali tulang belulang target menjadi penyihir harimau dan mengikat perjanjian seumur hidup. Efek 6, memanggil bayangan dari seorang pengikut.
mengorbankan jiwa target kepada Tuhan, sistem. Dengan demikian, total ada 12 urutan. Setelah membaca hak untuk menghapus, Lakiet mengeluh, benar-benar aneh, hanya satu hak. Pasti hanya satu hak. Keesokan harinya, di bawah bantuan Lakiet, Teluk Makhluk Laut mendapatkan ketenangan dalam waktu singkat. Namun dalam alur cerita asli, Teluk Makhluk Laut sulit terhindar dari bencana. Kemunculan Lakiet telah mengubah alur cerita, ini juga bisa membuatnya kehilangan kemampuan untuk memprediksi. Kamu menyadari, kawanan serigala laut masih jauh, seperti kolam yang mengintai mangsa. Aku suka semangat tak kenal menyerah mereka. Tunggu aku pulih dulu, baru akan mulai mengumpulkan dua serigala pemimpin badai, cahaya puncak, tangan yang dikurangi. Efek ini terdengar sangat menarik. Ngomong-ngomong, waktu istirahat keluarga Spalon itu sangat nyaman, semua kelelahan seolah lenyap begitu saja. Saat sedang berendam di kolam renang, tiga gadis mendekat dan mulai berbicara. Lakiet sudah meminta bantuan kami untuk mengusir makhluk jahat di luar, kepala suku menyuruh kami untuk melayani kalian jam 8. Lakiet yang merah padam berpikir, si tua kepala suku itu kelihatannya serius, tidak nyangka juga punya sisi ini. Salah satu gadis seksi mendekat, aku akan memijat bahumu, dan gadis lainnya menawarkan diri, aku akan mencuci kakimu. Lakiet pun berteriak, ya cuci kaki saja, jangan cuci tempat lain ya. Dia menikmati suasana ini, hati-hati mengingat, jika dihitung dari kehidupan sebelumnya, sudah lebih dari 30 tahun, sepertinya dia belum benar-benar berinteraksi dengan perempuan. Kenapa tidak memanfaatkan kesempatan ini? Serius, sistem mengingatkan, Ratu Laut sudah mengepalkan tangan sesuai kehendak. Lakiet mendengar itu jadi kehilangan semangat. Dia bingung, apa ini dunia ini tidak punya privasi sama sekali? Kehidupan sebelumnya, setidaknya masih ada ruangan sendiri. Bisa tenang berinteraksi dengan para guru, tapi di sini, setiap tengah malam sepi, saat aku ingin menggunakan keterampilan tradisional untuk menyelesaikan masalah, selalu muncul pengingat seperti ini, membuatku tidak ada semangat sama sekali, sekarang malah diawasi oleh berbagai dewa. Apa semua yang kita lakukan dilihat Tuhan? Aku ini bukan aktor yang bisa ditatap terus-menerus. Pergi sana, semua pergi, sistem diperbarui. Kamu telah mengusir staf Mersas dari Spalundi. Ratu Laut menunjukkan ekspresi senang. Saat itu, Sandy muncul melapor, Tuan, barang berharga dalam perut-perut kita sudah aku atur semua ke dalam gudang. Wajah gadis itu tiba-tiba memerah. Ternyata Tuan ini sangat menjengkelkan, mengarahkan ujung panah ke arahnya. Lakiet menjawab, jangan ngelantur, kali ini ada barang berharga apa? Sistem mengingatkan, pedang pahlawan yang terkutuk, tangan yang luar biasa, penilaian, SS. Warisan 1, teknik pedang salib. Warisan 2, teknik pedang angin. Warisan 3, teknik pedang naga. Lakiet juga paham, dalam bentuk ini, benar-benar butuh pedang besar. Selanjutnya adalah giok boy, barang berharga dari sekte seorang alkemis tertentu, sekumpulan senjata dari Raja para Kurcaci. Dia sangat bingung, apakah di zaman kuno, benar-benar ada sekumpulan alkemis wanita.